dia itu juga kayak mau ngasih semacam pesannya agar kita itu nggak meremehkan orang-orang biasa, teman-teman. Dan kehadiran mereka itu membuat masyarakat itu menjadi utuh gitu sebagai society, dengan atau tanpa orang sadari. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asto, selamat datang di Semut Buku. Di video kali ini, saya mau sharing novel lainnya karya Andrea Hirata. Judulnya adalah Orang-Orang Biasa, teman-teman. Buku ini diterbitin sama penerbit Bentang Pustaka tahun 2019 dan menjadi kalau nggak salah novel ke-10-nya Andrea Hirata. Adapun tebelnya sendiri ada 262 halaman di luar halaman endorse dan iklan. Nah, jadi di novel ini nuansa yang kita dapetin itu nggak jauh beda sama novel-novel Andrea Hirata yang lain. Dia itu sering ngangkat tema tentang orang-orang miskin yang tinggal di pelosok. Nah, mereka itu punya cita-cita, tapi harus berhadapan sama tembok yang tinggi, yakni terbatasnya akses dan sumber daya ekonomi. Nah, di novel ini, cerita kayak gitu itu juga muncul, teman-teman. Kali ini lewat tokoh bernama Aini. Nah, jadi si Aini ini adalah seorang anak yang bisa dibilang punya trauma masa kecil ya. Bapaknya itu orang yang baik, tapi mati muda gitu, karena penyakit yang berkepanjangan. Nah, adiknya itu juga nggak berapa lama mengalami gejala penyakit yang kira-kira serupa gitu. Nah, pengalaman itu lantas bikin Ain ini jadi pengen balas dendam gitu, yakni dengan menjadi seorang dokter. Nah, dia kemudian belajar giat, pontang-panting, nggak menyerah, walaupun IQ-nya itu pas-pasan, sampai akhirnya dia itu ikut tes dan berhasil lulus masuk fakultas kedokteran gitu. Nah, tapi karena keluarganya itu miskin, ibunya itu cuma seorang penjual mainan keliling, cita-cita itu pun terpaksa harus pupus gitu. Nah, lalu ada sekumpulan orang-orang biasa, 10 orang tepatnya, yang punya ide gila gitu. Mereka itu pengen merampok bank supaya bisa biayain kuliahnya si Aini tadi. Nah, kiprah ke-10 orang inilah yang kemudian jadi backbone cerita dalam novel ini, teman-teman. Nah, saya pribadi termasuk yang terhibur ya, teman-teman, sama novel ini. Karena kayak biasa, Andrea Hirata itu bisa menyajikan ceritanya dengan jenaka. Nah, terus kali ini ada sentuhan actionnya juga gitu. Utamanya adalah ketika gimana rencana perampokan itu dirancang. Yang di awal itu kelihatan konyol, tapi ternyata efektif di lapangan gitu. Sama sedikit ada plot twist-nya juga di bagian akhir. Nah, intinya di sini selain mengangkat isu problem struktural sebagaimana novel-novel Andrea Hirata yang lain, dia itu juga kayak mau ngasih semacam pesannya agar kita itu nggak meremehkan orang-orang biasa, teman-teman. Bahwa orang yang di keseharian itu nggak kelihatan menonjol, kayak tukang gali kubur, terus kuli pelabuhan, cleaning service gitu ya, atau sekedar penjual buku-buku bekas, mereka itu boleh jadi istimewa dalam hal lain. Dan kehadiran mereka itu membuat masyarakat itu menjadi utuh gitu sebagai society, dengan atau tanpa orang sadari. Nah, mereka itu mungkin bodoh ya, tapi mereka itu solider gitu, dan peduli betul sama orang lain. Terus mereka itu boleh jadi orang yang paling sial di dunia, tapi isi kepala mereka itu cemerlang dan penuh ide-ide brilian gitu. Terus mereka mungkin bad looking gitu, tapi mereka itu jujur dan nggak mengambil haknya orang lain. Nah, ngomong-ngomong soal jujur, di novel ini Andrea Hirata itu juga ngangkat betapa indahnya kejujuran itu lewat tokoh bernama Inspektur Rojali, teman-teman. Dia ini adalah polisi biasa dengan gaji yang kecil gitu, yang sebetulnya punya banyak kesempatan dan alasan valid ya dalam tanda kutip untuk menerima gratifikasi. Nah, tapi dirinya itu selalu menolak ketika kesempatan itu datang. Dia itu memilih tetap melarat ketimbang cedera integritasnya sebagai seorang aparat, kira-kira gitu. Nah, buat saya ini somehow relatable ya, teman-teman, karena di buku ini tuh Inspektur Rojali digambarin layaknya orang kebanyakan gitu. Dia itu suka nonton film India, terus ngidolain Shah Rukh Khan, terus suka nongkrong juga di warung kopi kalau lagi luang gitu. Dan dia juga punya keresahan yang selayaknya orang-orang kebanyakan gitu. Keresahan soal gimana dia menghadapi masa pensiunnya, atau keresahan gimana dia bisa nyekolahin putrinya setinggi-tingginya, dan seterusnya. Nah, tapi itu semua tetap nggak mengubah prinsip bahwa baginya kejujuran itu nggak bisa ditawar-tawar, teman-teman. Dan itulah yang bikin saya suka sama karakter ini. Nah, adapun satu hal ya yang menurut saya itu jadi kekurangan di novel ini adalah adanya tokoh yang terkesan mubazir, teman-teman. Kayak tokoh Bu Atikah. Dia ini sebetulnya bukan figuran karena dia itu dikasih plot yang lumayan gitu. Tapi plotnya itu kayak nggak koheren gitu, teman-teman, sama cerita utamanya. Terus perannya juga minim banget ternyata. Yang kalaupun tokoh ini nggak ada gitu ya, saya kira cerita utama itu nggak akan
terpengaruh terlalu banyak gitu. Jadi kesannya ya Bu Atikah ini kayak tokoh filler aja gitu. Nah, mungkin kalau teman-teman ada juga yang udah pernah baca novel ini, terus punya perspektif atau pandangan lain soal tokoh Bu Atikah, boleh di-share ya di kolom komentar. Nah, akhir kata, ini novel yang cukup oke teman-teman. Ceritanya itu ringan, terus menghibur, dan ngasih pesan moral juga. Ya, tipikal novel Andrea Hirata lah gitu. Jadi kalau teman-teman mungkin ngerasa nyaman sama novel kayak Guru Aini, terus Padang Bulan, Sirkus Pohon gitu ya, teman-teman kayaknya juga bakal ngerasa nyaman sama novel ini. Dari saya skornya ya 7 dari 10 lah gitu. Oke teman-teman, itu aja review saya untuk novel Orang-Orang Biasa kali ini. Makasih banyak buat teman-teman yang udah meluangkan waktunya untuk nonton video ini sampai akhir. Silahkan like kalau teman-teman suka dengan video ini, dan dislike aja kalau nggak suka. Dan jangan segan-segan juga untuk diskusi atau sharing perspektifnya, atau mungkin mau ngasih rekomendasi bacaan, silahkan aja. Semoga ada hal berguna yang bisa teman-teman dapat dari video ini. Sampai jumpa di video review buku selanjutnya. Saya Asto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Somehow saya ngerasa relatable ya teman-teman sama tokoh yang bernama Debut Awaludin di novel ini. Dia itu diceritain adalah pemilik toko buku yang toko bukunya sepi. Nah, kalau saya, reviewer buku yang channelnya sepi gitu.